Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhniatus Leha. Saya dari kelas 2D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah usul fikih 1 saya yang bertemakan mendeskripsikan konsep istihab, urf, syar'u man qablana dan mazhab Syahabi dari dosen pengampu Nurul Rahmawati, SPD, MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari istihab. Istihab dari kalangan ulama atau ahli usul fikih, menurut istilah adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perbuatan keadaan tersebut, atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perbuatannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat diikhtisarkan bahwa ihtisab adalah 1. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali telah ada mengubahnya. Yang kedua, segala hukum yang ada pada masa sekarang tentu telah ditetapkan pada masa yang lalu. Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama usul fikih menyamakan pengertian urf dengan adat. Oleh karena itu, urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Urf terdiri dari 2 macam, yaitu urf sahih dan urf fasid atau rusak. Urf sahih adalah segala sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syar'ah, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Sedangkan urf fasid atau rusak yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syar'ah atau yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Secara terminologi, Badrun Abu Al-Aina Badran, seorang pakar usul fikih dari Universitas Iskandar Mesir, mendefinisikan syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan syariat tersebut dibebankan kepada orang-orang yang sebelum syariat Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Mazhab Syahabi atau Qaul al-Syahabi atau fatwa Syahabi adalah sekumpulan hasil-hasil ijtihad atau fatwa-fatwa dari para sahabat atas persoalan-persoalan yang muncul pasca wafatnya Rasulullah. Kehujaan istihab, urf, syar'u man qablana dan mazhab Syahabi. Kehujaan istihab. Istihab bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku untuk masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada dengan alasan bahwa seorang mujtahid dalam melakukan penelitian terhadap hukum suatu masalah sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan, akan tetapi tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut harus berpegangan kepada hukum yang sudah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun, penetapan ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada status hukumnya dan tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, istihab hanya bisa dijadikan hujjah untuk mengeliminasi hukum yang sudah ada selama tidak ditemukan dalil yang membatalkannya, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hak yang bakal mencuat ke permukaan. Inilah yang disebut dengan kalangan Hanafiyah bahwa al-istihad hujjal al-dafi la li al-itsbat. Istihab menjadi hujjah dapat limitasi hak, bukan untuk menetapkan hak. Kehujahan urf menurut penyelidik bukan merupakan dalil syar'ah tersendiri.
Pada umumnya, ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan dikhususkan lafal yang am atau umum dan dibatasi mutlak. Karena pula terkadang kias itu ditinggalkan. Karena itu sah mengadakan kontrak borongan apabila sudah terbiasa dalam hal ini. Sekalipun tidak sah menurut kias karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang makdum atau tiada. Kehujaan syar'u man qablana. Syariat sebelum Islam dapat diklasifikasikan hukum-hukumnya dalam beberapa bagian, yaitu pertama, ada hukum atau ketetapan syariat yang tidak disebutkan dalam syariat Islam, dalam artian bahwa hukum atau ketetapan syariat itu tidak disinyalisir bahwa tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Hukum seperti ini tidak masuk dalam kategori hukum yang disyariatkan, sehingga disepakati oleh para ulama bahwa hukum tersebut bukan bagian integral di dalam syariat Islam. Kedua, hukum atau ketetapan syariah disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum atau ketetapan syariah yang termaktub termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah dapat diperkirakan dalam 3 bagian. Yang pertama, hukum yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah dan hukum tersebut sudah menjadi bagian dan menjadi keharusan dalam hukum Islam sebagaimana diharuskan dan kewajiban kepada umat-umat terdahulu. Kedua, hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam As-Sunnah akan tetapi ada dalil yang menunjukkan tentang pembatalan atau penghapusan hukum tersebut dalam syariat Islam bukan termasuk kekhususan tertentu bagi umat terdahulu. Ketiga, hukum yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dianggap bahwa merupakan bagian dari syariat sebelum Islam. Akan tetapi tidak ada dalil yang mendukung atau menunjukkan hukum tersebut baik secara tersirat maupun tersurat bahwa hukum tersebut disyariatkan dalam ajaran Islam atau tidak, sehingga keberadaannya masih simpang siur apakah boleh diterapkan atau tidak. Hujatan mazhab Syafi'i. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan usuliyah mengenai mazhab Syafi'i, apakah bisa dijadikan hujah atau tidak. Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan menarik sebuah konklusi bahwa perkataan atau perbuatan sahabat seperti yang disebutkan terakhir ini adalah hujah bagi umat Islam yang berstatus sebagai salah satu sumber hukum yang kuat. Sedangkan Imam Syafi'i tidak sependapat kalau pendapat salah seorang sahabat itu menjadikan hujah. Karena pendapat seperti itu tidak lain hanya pendapat perseorangan yang tidak luput dari kesalahan. Selanjutnya, Imam Syafi'i berkata bahwa kalau seorang sahabat dapat berbeda pendapat dari sahabat lainnya, maka muttahid setelah mereka itu disebut. Itu demikian juga contoh penerapan istihab. 1. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang kecuali telah ada yang mengubahnya. Contohnya, seorang yang mulanya ada wudhu, kemudian datang kewaswasan dalam hatinya bahwa boleh jadi dia telah mengeluarkan angin yang dapat membatalkan wudhunya. Maka dalam hal ini hendaknya ia menetapkan hukum yang semula, yaitu ada wudhu dan waswasan yang datang belakangan itu tidak boleh mengubah hukum yang semula. Diartikan sebagai segala sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat atau dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya, adat kebiasaan yang berupa perkataan atau perkataan adalah perkataan walad yang merupakan bahasa sehari-hari diartikan khusus bagi anak laki-laki. Begitu juga perkataan lah yang dalam perkataan sehari-hari diartikan daging dan tidak termasukkan. Syar'u man qablana. Aplikasi kaidah syar'u man qablana dapat diuraikan secara detail dalam kasus pemberlakuan hukum qiyas atau pembunuhan, luka dan anggota badan. Ada sebagian kalangan diantaranya jumhur Hanafiyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hukum qiyas dari umat dan anggota badan bukan bagian dari syariat Islam, akan tetapi ia merupakan syariat dari umat terdahulu. Oleh karena itu, penerapan qiyas dalam kasus pembunuhan dan luka bukan merupakan sebuah hukum yang harus dan mesti untuk diterapkan oleh umat Islam. Landasan argumentasi yang dikemukakan oleh ulama tersebut adalah bahwasan
Hukum asal dari syariat-syariat sebelum Islam bersifat khusus dan hanya mengikat umat yang di zamannya. Sebagian kalangan dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ahmad mengatakan bahwa hukum tersebut disyariatkan juga di kalangan kaum muslimin dan mereka wajib untuk mengikuti dengan alasan bahwa selama hukum tersebut disebutkan dalam ajaran Islam dan tidak ditemukan dalil yang membatalkannya, maka hukum tersebut dianggap bagian dari hukum Islam. D. Mazhab Sahabi. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, semua masalah yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan pada sahabat kepada para sahabat Rasulullah dan Rasulullah memberikan jawaban atas penjelasan. Paskanya meninggal Rasulullah, muncul kembali persoalan-persoalan baru yang notabene tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat mengambil inisiatif tersendiri untuk melakukan ijtihad demi menyelesaikan persoalan yang ada. Dari sini dan muncullah fatwa-fatwa sahabat mengenai peristiwa apa saja yang muncul ke permukaan pada saat itu. Para mufti dari kalangan tabi dan tabi'in telah memperhatikan periwayatan dan perwakilan fatwa tersebut. Di antara mereka ada yang mengidentifikasikan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga fatwa-fatwa dari kalangan sahabat dianggap sumber-sumber pembentukan hukum yang bisa disamakan dengan nas. Bahkan seorang mujtahid harus mengembalikan suatu permasalahan kepada fatwa sahabat sebelum merujuk kepada qiyas atau analogi, kecuali hanya pendapat perseorangan yang bersifat ijtihadi bukan atas nama umat Islam. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.